Pemirsa, dua pelaku pencuri sepeda motor bersenjata api kepergok saat akan mencuri di halaman rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk menghindari amukan warga, salah seorang pelaku melepaskan tembakan. Dalam video berdurasi 1 menit terekam dua orang pelaku pencurian motor yang sedang berusaha mencuri motor di depan rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku pencuri motor langsung kepergok pemilik motor yang akan dicurinya. Tentu saja kedua pelaku langsung panik dan menodongkan senjata api. Letusan peluru keluar 2 kali dari senjata api milik pencuri motor tersebut. Akhirnya kedua pelaku pun kabur usai gagal beraksi. Berapa nembak, Bu? Ketahuan, Dua kali. Tapi sempat dikejar gak sama warga setelah kabur itu? teriakin, dia kan lari. Dia teriakin, paling, ojek, kamu pada kesana. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kasus upaya pencurian sepeda motor bersenjata api ke Polsek Curug. Warga berharap pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan ini segera tertangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang mama pegawai dapur MBG yang berangkat pagi-pagi melewati jalan sepi menjadi korban begal di Pondok Gede, Bekasi. Korban ketakutan dan terpaksa menyerahkan sepeda motor dan juga ponselnya yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Seorang pegawai dapur MBG menjadi korban begal saat menuju tempat kerjanya di dapur SPPG Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Korban menyerahkan motor berikut tas berisi ponsel dan dompetnya setelah dirinya diancam pelaku dengan senjata tajam. Korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Mapolsek Pondok Gede. Dari rekaman kamera CCTV, kondisi jalan yang sepi diduga membuat para pelaku bebas menjalankan aksinya. Lihat tapi kan ternampak Pak, banyak yang tidur, otomatis udah cuek, jika cepet, tinggal dia cepet banget langsung dibawa kabur. Warga berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan, mengingat banyak ibu rumah tangga yang bekerja di dapur SPPG. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR melakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan struktur tanah yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut. Dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta. Dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil. Dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit, juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun yang... Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Hingga Selasa malam, ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai hingga 1,5 meter. Meski berangsur surut, 17 desa di 6 kecamatan masih terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuaca ekstrim membuat banjir merendam 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam tadi. Dua kecamatan terendam air, yakni Kecamatan Rejoso dan juga Kecamatan Winongan. Di Kecamatan Winongan ada 5 desa yang diterjang banjir masing-masing, yakni Desa Prodo, Desa Lebak, Desa Winongan Kidul dan Desa Winongan Lor, serta Desa Bandaran. Ketinggian air bervariatif antara 20 hingga 40 cm. Ratusan rumah warga, fasilitas umum, bahkan jalan kampung tergenang akibat intensitas hujan yang tinggi hingga Sungai Rejoso meluap. Menanggapi bencana ini, BPBD Kabupaten Pasuruan sudah menyiagakan anggotanya di lokasi banjir. Posko dan dapur umum didirikan untuk membantu warga terdampak. Saat ini, petugas BPBD masih melakukan pendataan seluruh korban banjir agar kebutuhan terpenuhi. Hujan deras dengan intensitas tinggi juga menyebabkan Sungai Sengkarang meluap pada Selasa malam. Banjir bandang setinggi hampir 1 meter menerjang pemukiman warga di Dukuh Galang Wolu, Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air sempat mencapai hingga 1,5 meter. Petugas gabungan menyisir rumah-rumah warga untuk memastikan keselamatan warga yang terkepung oleh banjir. Meski demikian, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing, terutama yang memiliki rumah bertingkat. Patroli pun terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan mengantisipasi jika terjadinya luapan susulan. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah Wonopringgo, Pekalongan. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan mengamankan barang-barang berharga serta keselamatan keluarga. Penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personil Brimob Polda Sumut menggelar kegiatan trauma healing dan edukasi kebencanaan di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kemarin Senin. Supaya kita Atas arahan dan Satbrimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Abah Huta Godang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait dengan penyelamatan diri saat menghadapi banjir.
Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimopolda Sumut menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. BMKG melaporkan kembali terbentuknya bibit siklon tropis. Hal ini mengakibatkan cuaca ekstrim masih mengintai di wilayah selatan Indonesia. BMKG pun memperingatkan potensi cuaca ekstrim yang masih mengintai sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan pada periode seminggu ke depan, mulai dari tanggal 20 hingga 26 Januari. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat masih akan mengguyur sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Proses identifikasi pun dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulsel. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep kini telah tiba di posko postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tiba di area postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani tahapan pemeriksaan dan identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya jenazah korban berhasil ditemukan setelah tim SAR melakukan 4 hari pencarian. Pencarian korban sendiri sempat terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, di mana petugas harus membawa jenazah dengan berjalan kaki lantaran beratnya medan evakuasi yang harus dilalui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan melibatkan belasan warga lokal untuk pencarian madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian korban yang berada di medan ekstrim. Ambil posisi. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mohon izin, kendor. Kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korbannya dua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah itu yang sangat membantu. Baru saya memadai. Ini 16 bergesing. Dibagi-bagi. Tidak sampai di puncak di bawahnya. Oh di lerengnya, Pak? Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing curam. Meski terkendala cuaca ekstrim dan kabut yang tebal, tim berupaya maksimal mengevakuasi korban dengan bergotong royong.
Berdasarkan informasi awal, korban kedua berjenis kelamin perempuan, sedangkan korban pertama yang ditemukan sebelumnya berjenis kelamin laki-laki. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ya? Korban kedua Pak ya? Iya. Jenis kelamin Pak. Kemarin kan laki-laki Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis. Sementara itu, sulitnya medan dan kondisi cuaca dalam operasi pencarian membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan, satu orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Pulu Saraung. Ia langsung dibawa ke puskesmas tidak jauh dari posko gabungan untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf memantau langsung proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun kunjungan ke posko SAR gabungan terpaksa dibatalkan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf memantau langsung proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep. Pangdam, tolong sampaikan salam saya kepada semua, dan tentunya saya menaruh simpati atas perjuangan. Namun saat tiba di kantor Camat Baloci, Kelurahan Bale Angin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Didit mendapat kabar bahwa cuaca buruk dan harus mengurungkan niatnya untuk menuju lokasi yang berjarak 7 km dari kantor Camat Baloci. Dalam kesempatan yang sama, Didit menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh tim SAR gabungan yang terus bekerja di tengah kondisi alam yang berat. Lihat kondisi di lapangan, tentunya melihat posko-posko yang dilakukan oleh rekan-rekan kita. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, khususnya Pangkep dan Maros, untuk selalu berdampingan dengan teman-teman dari pusat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga yang sangat utama kepada Basarnas, Pangdam, kepolisian, gubernur, Polda, dan lain sebagainya, serta para relawan-relawan kita yang membantu untuk mengevakuasi musibah di tempat kami, sehingga ini dapat berjalan lancar. Tentunya kami juga tidak memaksakan kondisi di lapangan seperti ini, bahwa hujan terus-menerus, bahkan bisa 24 jam ini, dan tertutup awan sangat ketat. Didit menghimbau seluruh personel di lapangan untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugas, melihat kondisi cuaca yang ekstrim dan kawasan yang tertutup awan tebal. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Harapan keluarga Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Pulu Saraung, Sulawesi Selatan kembali menguat. Tim SAR menemukan handphone milik co-pilot Farhan di kawasan hutan Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan. Handphone Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terhubung dengan smartwatch dan menunjukkan adanya aktivitas fisik yang signifikan pasca kejadian. Notifikasi jumlah langka di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR masih hidup. Data pergerakan ini memberikan harapan baru bagi keluarga di tengah penantian panjang dan meminta agar proses pencarian serta evakuasi dilakukan secara maksimal. Pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat.
HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban di 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng arah Kabupaten Maros. Kondisi cuaca di lokasi pencarian yang tidak menentu dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Hingga kini tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan terus berupaya mengevakuasi bangkai pesawat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Cucu Pakubuwono XIII dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menjelang acara penyerahan SK Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan pada hari Minggu lalu. Cucu Pakubuwono XIII berinisial S diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam berinisial RP hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh kuasa hukum korban Ardi Sasongko bahwa pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah orang berseragam hitam. Luka paling parah terdapat di bagian kemaluan dan belakang kepala korban. Salah satu dari penjaga kami karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Dan saat itu korban ini langsung mendapatkan perlakuan hormat, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka robek di belakang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri. Dan semuanya sudah kami lakukan sesuai pergum. Kita lakukan di Rumah Sakit DKD Kota Surakarta sebagai cara bahkan. Sebelumnya ketegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan. Salah satu kerabat Keraton GKR Rumbai melakukan protes saat acara berlangsung. Ketegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Wulan.
Salah satu kerabat keraton GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung. Protes itu disampaikan usai Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pidato sambutan. Mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani memegang mikrofon dan mulai menyampaikan keberatannya. Suasana berubah menjadi kacau karena banyak yang merangsek ke depan acara. Suara sorakan terdengar ketika Timur Rumbai bicara. Kericuhan mulai mereda 15 menit kemudian, sementara acara seremonial penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 sempat tertunda dan dilanjutkan kembali saat suasana kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan.